Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anak kelas 6 sekolah dasar sederajat, bisa saja Madrasah Ibtidaiyah untuk membantu kalian dalam persiapan ASPD 2021 dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Berikut adalah pembahasan praktis untuk persiapan ASPD Bahasa Indonesia. Selamat mengikuti. Yuk kita mengenal jenis-jenis paragraf ya. Nah, perhatikan yang pertama adalah paragraf persuasif. Apa itu paragraf persuasif? Nah, paragraf persuasif itu adalah paragraf yang mengajak. Tandanya apa? Tandanya tentu saja ada kata-kata ajakan atau kalimat perintah. Ayo, mari, bacalah, teruskan. Nah, itu bisa untuk menjadi pertanda akan suatu teks yang disebut teks persuasif. Contoh, maka dari itu mari kita hindari apa yang membuat kita itu sulit tidur. Di situ ada kata apa anak-anak? Yang diberi warna kata mari ya. Jadi itu suatu tanda paragraf persuasif. Yang B, paragraf deskripsi. Itu yang menggambarkan suatu keadaan sesuai dengan apa keadaan yang sebenarnya. Sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Contohnya, nih misalnya kita mau menggambarkan rumah Sinta. Rumah Sinta itu, nah bagaimana? Oh, rumah Sinta itu menghadap ke timur. Catnya warnanya biru. Catnya warnanya biru. Ada pintu besar di bagian depan. Samping kiri kanannya ada jendela. Di halaman rumah Sinta ada pohon rambutan yang masih kecil. Nah, lanjut ya yang C atau ketiga, paragraf argumentasi. Ciri utamanya adalah adanya argumen. Argumen itu apa? Alasan. Jadi ada hubungan semacam sebab akibat begitu ya. Tandanya ada kata karena, sebab, akibatnya. Contoh, perilaku remaja sekarang ini telah menyimpang jauh dari nilai-nilai moral yang berlaku di masyarakat. Hal ini karena beberapa faktor. Nah, sudah ketemu ya, di situ ada kata-kata karena yang menunjukkan alasan mengapa dikatakan bahwa perilaku remaja itu telah menyimpang dari nilai-nilai moral. Itu apa sebabnya dikatakan begitu? Nah, di situ ada kata karena beberapa faktor. Kata karena inilah yang menunjukkan bahwa suatu paragraf itu namanya paragraf argumentasi. D adalah paragraf narasi. Narasi itu sangat terkenal ya, ini paragraf narasi ini paragraf yang menceritakan sesuatu atau seseorang. Contoh, di suatu pagi yang cerah, ini menceritakan siapa ya? Nah, ternyata menceritakan Mbak Elsa. Elsa pergi mencari kayu bakar di hutan. Ia tak sendirian karena ia pergi bersama sang kakek. Tak terasa ia telah tiba di hutan yang lebat. Ia mendengar suara-suara hewan yang nyaring. Ia takut karena baru pertama kali ia mencari kayu bakar di hutan. Nah, itu contoh paragraf narasi menceritakan. Yang kelima adalah paragraf eksposisi, memaparkan atau menjelaskan. Nah, itu ya. Jadi memaparkan atau menjelaskan di situ mengenai ozon terapi itu apa? Dijelaskan ya. Manfaatnya untuk apa saja? Nah, itu dijelaskan. Itu namanya paragraf eksposisi, memberi penjelasan, memberi pengetahuan kepada para pembaca. Nah, sekarang ya anak-anak kita latihan ya. Latihan mengenai apa? Mengenai yang tadi. Tadi kan sudah dijelaskan mengenai jenis-jenis paragraf ya. Sekarang kita latihan soalnya.
Bacalah paragraf di bawah ini dengan cermat. Kalau ada soal yang seperti ini kita baca itu. Perintahnya cari apa? Di situ suruh cari apa? Teks di atas termasuk jenis karangan. Nah, baca bacaannya. Dilihat dari penampilannya, ia wanita yang anggun, badannya tinggi semampai dengan warna kulit putih kekuning-kuningan. Rambut panjangnya terurai menutupi sebagian wajahnya yang mempunyai bola mata yang berwarna coklat dan hidungnya mancung. Nah, kembali ke pertanyaan, teks di atas termasuk jenis karangan apa? Apa narasi, apa eksposisi, apa deskripsi, apa persuasi, apa argumentasi? Ayo, apa anak-anak? Jawabannya adalah karena menggambarkan seseorang ya, wanita yang anggun, tinggi semampai, itu teks apa? Nah, tepat jawabannya adalah teks deskripsi atau menggambarkan. Nah, anak-anak, sekarang marilah kita membahas yang kedua. Ini hubungannya dengan soal-soal yang berhubungan dengan paragraf. Perhatikan ya. Soal yang sering keluar itu menanyakan mengenai kalimat utama. Disebut utama karena merupakan kalimat yang paling penting dalam suatu paragraf. Ini disebut utama karena alasannya seperti itu. Sekali lagi apa anak-anak? Merupakan kalimat yang paling penting dalam suatu paragraf. Nah, kalimat ini langsung ada di bacaan, tidak boleh diubah-ubah. Artinya harus sama persis dengan yang ada di bacaan. Letaknya ini bisa di awal paragraf, bisa juga di akhir paragraf. Ini tergantung paragrafnya ya. Ya, kita lanjut ke ini ya. Tadi sudah mengenal apa itu kalimat utama. Sekarang anak-anak ini kita berlatih ya mengenai kalimat utama. Kita langsung berlatih soal ya. Baca dulu perintahnya, cari apa itu. Kalimat utama pada teks tersebut terdapat pada nomor berapa anak-anak ya? Kita baca. Sirsak adalah salah satu tanaman obat terbaik yang pernah ditemukan dari hasil penelitian. Sampai-sampai hasil penelitiannya pun terkadang dirahasiakan untuk kepentingan industri. Khasiat sirsak ternyata tidak hanya terdapat di daunnya, tetapi buah dan kulitnya pun mempunyai manfaat untuk pengobatan kanker. Nah, sangat bermanfaat ya. Kita cukup langsung makan buahnya saja untuk mendapatkan manfaat dari sirsak. Kita baca lagi kalimat utamanya di nomor keberapa. Nah, kebetulan di situ ya, Ibu sudah memberi tanda warna hijau itu. Sirsak adalah salah satu tanaman obat terbaik yang pernah ditemukan dari hasil penelitian. Itu merupakan kalimat utamanya. Kalimat nomor 1 ya, ayat jawabannya. Kalimat kedua, ketiga, dan keempat itu namanya kalimat penjelas. Kalimat penjelas ini ketiganya harus mendukung kalimat utama. Jadi nggak boleh keluar dari pembicaraan kalimat utama tadi. Baiklah anak-anak, kita lanjut. Soal yang berhubungan dengan paragraf itu menanyakan gagasan utama atau ide pokok. Jadi kita lihat ide pokok itu nama lainnya gagasan utama. Cara mudahnya mencarinya adalah dengan mencari inti dari kalimat utama. Inti kalimat utama. Contohnya langsung ya, ini ditanyakan gagasan utama paragraf tersebut adalah, anak-anak coba perhatikan, dibaca ya. Remaja harus mendapat pendidikan karakter agar mereka tidak terjerumus pada hal-hal yang negatif. Melalui pendidikan karakter, remaja dibentuk menjadi remaja yang berakhlak mulia, kreatif, percaya diri, peduli terhadap sesama dan santun. Jadi pendidikan karakter sangat penting bagi remaja. Gagasan utama paragraf tersebut adalah, nah tadi teorinya apa?
inti dari kalimat utama. Jadi anak-anak cari dulu kalimat utamanya. Apakah di awal atau di akhir. Di situ kalimat utamanya kan ada kata penanda jadi. Jadi pendidikan karakter sangat penting bagi remaja. Jadi kalimat utama dalam paragraf itu ada di akhir paragraf. Yang Ibu beri warna pink ya. Jadi gagasan utamanya adalah A, B, C atau D anak-anak. C ya. Pendidikan karakter sangat penting bagi remaja. Mudah bukan kalau sudah mengerti atau memahami teorinya? Sangat mudah ya cara mencari gagasan utama itu. Semoga anak-anak paham. Nah, yuk sekarang kita mengenal soal mengenai informasi tersurat. Ini biasanya ada di dalam paragraf ya. Paragraf itu menyimpan informasi tersurat. Tersurat itu maksudnya tertulis. Jadi langsung ada di dalam bacaan tersebut. Informasi tersurat itu langsung ada di bacaan tersebut. Apa yang secara tersurat dihasilkan hutan lebat berdasarkan teks di atas? Ya, apa yang secara tersurat dihasilkan hutan lebat berdasarkan teks di atas? Coba dibaca ya. Indonesia merupakan paru-paru dunia kedua. Indonesia memiliki hutan lebat yang memberikan banyak oksigen. Di negara ini terdapat tumbuh-tumbuhan dan hewan yang khas seperti matwa, kayu cendana, burung cendrawasih, orang utan, dan komodo. Tadi pertanyaannya apa? Apa yang secara tersurat dihasilkan hutan? Dihasilkan hutan lebat. Apa itu yang? Ya, itu jelas ada di kalimat yang kedua ya. Indonesia memiliki hutan lebat yang memberikan, nama lainnya memberikan yang menghasilkan itu. Jadi jawabannya adalah B, oksigen yang berguna. Oksigen ya, intinya oksigen gitu. Jawabannya adalah B. Lanjut ya, setelah tadi mengenai informasi tersurat, kita belajar mengenai sekarang yang tersirat. Tersirat artinya tersembunyi, yakni makna dibalik kata-kata. Langsung ke contoh soal. Makna tersirat dari paragraf di atas adalah, dibaca dulu, itu ya, jeruk nipis mulai populer sebagai salah satu jenis buah tropis yang mempunyai nilai ekonomis yang tinggi. Itu yang di blok warna kuning. Pasaran buah jeruk nipis telah menembus perdagangan antar negara. Di situ ada kata antar negara. Jadi makna yang tersirat tentu saja anak-anak dicermati ya, A, B, C atau D. Jawabannya adalah D, nama lain perdagangan antar negara itu adalah perdagangan yang tidak hanya di dalam negeri saja. Jadi jawabannya adalah D. Nah, setelah soal-soal mengenai paragraf, kita langsung beralih ke soal yang sangat banyak dalam setiap ujian, yaitu soal yang meliputi ejaan dan tanda baca. Kita belajar menulis gelar dulu ya. Yang pertama, apabila gelar itu ditulis di depan nama orang, maka urutannya adalah singkatan gelar dulu, terus tanda titik, terus baru nama orangnya. Itu sengaja Ibu beri warna-warni ya. Contohnya adalah Prof. titik D besar R kecil titik Dedi Supriyadi. Bacanya adalah Profesor Dr. Dedi Supriyadi. Selanjutnya apabila gelar itu di belakang nama orang, maka urutannya nama orang dulu, selanjutnya tanda koma, selanjutnya baru singkatan gelar. Contohnya adalah Riana Dewi, Sarjana Pendidikan. Ditulis Riana Dewi, koma, S besar titik, P besar titik, D kecil titik. Itu ya cara menulisnya. Mari selanjutnya anak-anak kita menghafal singkatan gelar yang di belakang nama orang. Itu bisanya hanya dihafalkan ya. Dari S besar titik, H besar titik. Itu
sarjana hukum ya. Yang kedua, S besar titik, P besar titik, D kecil titik, itu sarjana pendidikan. Yang ketiga, S besar titik, K besar, O kecil, M kecil titik, itu sarjana komunikasi dan sebagainya. Coba perhatikan. Oh ya, yang terakhir S titik E titik, itu singkatannya harusnya sarjana ekonomi. Maaf ya, itu salah ya. Sarjana teknik harusnya S titik, T besar titik. Sekarang anak-anak adalah singkatan yang di depan nama orang ya. Itu ada dokter, nulisnya seperti itu, dokter. Raden Ajeng itu menulisnya R besar, titik, A besar, titik. Kalau Kiai Haji nulisnya K besar, titik, H besar, titik. Ya, perhatikan ya, diingat-ingat, diperhatikan. Nanti kalau ada soal seperti itu, semoga tidak salah memilih jawabannya ya. Lanjut anak-anak, kalian tentu saja mengenal kalimat langsung. Nah, perhatikan cara menulisnya ya. Ibu bertanya, titik 2, tanda petik, mengapa kamu belum tidur, San? Tanda seru baru tanda petik. Nah, penulisan kalimat langsung tersebut salah ya. Yang benar itu yang di bawah. Jadi ibu bertanya bukan tanda titik 2, yang benar itu koma. Terus tanda seru itu yang betul adalah tanda tanya karena itu merupakan kalimat tanya. Mengapa kamu belum tidur, San? Tanda tanya terus tanda petik. Untuk lebih memahaminya, kita langsung ke latihan soal mengenai kalimat langsung. Penulisan kalimat langsung berikut yang tepat adalah, perhatikan, A, B, C, atau D. Nah, anak-anak tentu kalian sudah bisa ya berdasarkan teori yang tadi. Yang paling tepat adalah A. Dito berkata, koma, tanda petik. Setelah tanda petik, ucapannya itu diawali dengan huruf kapital I. I-nya pada kata ibu huruf besar. Ibu sudah berangkat ke kantor. Ya, kantornya K-nya huruf kecil, lalu tanda titik, baru tanda petik. Itu yang paling tepat. Jadi A ya. Jangan milih yang C, karena K-nya pada kata kantor itu K-nya huruf kapital. Nah, lanjut ke, ini juga sangat penting, anak-anak sering salah ya, karena belum tahu cara penulisannya. Mengenal penulisan gabungan kata ya. Budidaya, ini kata asalnya harus dipisah menulisnya antara budi dan daya ya, dipisah seperti itu. Setelah diberi awalan dan akhiran, maka itu digabungkan. Cara nulisnya pembudidayaan digabung ya. Membudidayakan juga harus digabung. Tanggung jawab dipisah dulu antara kata tanggung dan jawab. Namun setelah ada awalan dan akhiran itu digandengkan atau digabungkan. Mempertanggungjawabkan misalnya ya. Pertanggungjawaban dan dipertanggungjawabkan. Itu harus digabung. Ada lagi bentuk yang serupa dengan itu, yakni titik berat. Nanti ada kata menitik beratkan. Tanda tangan, ada kata menandatangani, ada juga penanda tanganan, yaitu kurang an ya. Salah guna, nanti ada penyalahgunaan, ada juga disalahgunakan. Tindak lanjut, nanti ada kata menindaklanjuti. Luluh lantak, ada kata meluluh lantakan. Hancur lebur, dipisah dulu. Kalau sudah menghancur leburkan, baru digabungkan. Sekarang anak-anak, mari kita menghafalkan penulisan kata baku yang sering keluar di ujian ya. Perhatikan itu kata tidak baku dan yang deretan selanjutnya adalah kata baku. Ya, tinggal diperhatikan saja ya. Zaman, zaman, fotokopi, fotokopi, praktek yang baku praktik, antri yang baku antre, apotik yang baku apotek, diagnosa yang baku diagnosis,
dan sebagainya ya. Diperhatikan, dihafalkan. Nah, lanjut ya. Ini sudah mau berakhir penjelasannya. Kita mengenal penulisan hari dan bulan. Untuk hari, bulan yang diikuti nama hari, nama bulannya ditulis dengan rangkaian huruf kecil untuk hari bulan, dan untuk nama hari bulannya itu ditulis dengan huruf kapital atau huruf besar. Misalnya, aku lahirnya di hari Rabu. Hari Rabu ya hari H-nya kecil, hari Rabunya R-nya besar. Bulan November B-nya pada kata bulan kecil, November N-nya pada November N-nya huruf kapital. Gitu ya. Mudah ya. Tinggal diingat-ingat aja. Lanjut ya untuk penulisan suku, bangsa, dan bahasa. Ini nanti rangkaiannya suku, bangsa, dan bahasanya huruf kecil, terus nama suku, nama bangsa, dan bahasanya huruf kapital. Contohnya suku Jawa, S kecil, J-nya yang besar. Bangsa Indonesia, B-nya yang kecil, I-nya yang besar. Bahasa Indonesia, B-nya yang kecil, I-nya yang besar. Begitu. Lanjut ke penulisan nama-nama dalam lingkup geografi. Ini geografi itu maksudnya apa saja yang ada di bentang alam atau di bumi kita ini ya. Maka rangkaiannya ini malah berbeda dengan yang tadi ya. Ini jadi rangkaiannya huruf kapital. Misalnya Selat Sunda. S pada kata selat huruf besar, S pada kata Sunda huruf besar. Diperhatikan. Danau Toba, D besar, T-nya besar. Pantai Gua Cemara, P besar, G besar, T besar. Kecamatan Piungan, K-nya besar, P-nya juga besar. Begitu juga dengan Kabupaten Bantul. Nah, sekarang penulisan nama jenis. Kalau ini rangkaiannya berbeda lagi dengan yang tadi. Kalau nama jenis cukup huruf kecil semua, huruf kecil. Misalnya jeruk Bali, J kecil, B-nya juga kecil. Asam Jawa, kacang Bogor, pete Cina, gula Jawa, jambu Bangkok, nangka Belanda, ayam Arab, A kecil. Jadi kalau nama jenis rangkaiannya huruf kecil. Lanjut ke penulisan nama-nama yang sudah menjadi ciri khas suatu daerah. Nah, ini ada rangkaiannya seperti ini, huruf kecil dan huruf kapital. Gudeg Jogja, G-nya kecil, Y-nya besar. Songket Kalimantan, S-nya kecil, K-nya besar. Karena sudah ciri khas Kalimantan, ada namanya Songket Kalimantan. Batik Pekalongan, B kecil hurufnya, P-nya huruf kapital. Ukiran Jepara, U-nya kecil, J-nya Jeparanya, J-nya besar. Tari Bali, semua jenis tarian nanti T-nya kecil, nama tariannya itu berawal dari huruf kapital ya. Demikian pembahasan mengenai hal-hal apa saja yang sering keluar dalam ujian untuk persiapan ASPD Bahasa Indonesia tahun 2021 untuk SDMI ya. Semoga bermanfaat ya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.